Jesus is the resurrection and the life. Nah, perkataan ini muncul di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 di ayat yang ke-25 dan ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, latar belakang kenapa Yesus sampai memperkenalkan dirinya, "Akulah kebangkitan dan hidup," itu dimulai dari sebuah kejadian di mana Lazarus sakit. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 11, kita lihat di ayat yang keempat, kita tidak akan baca semua, tapi saya akan ceritakan latar belakang kenapa sampai Yesus memperkenalkan dirinya sebagai "Akulah kebangkitan dan hidup," dan ini sangat penting, saudara. Ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar apa? Lazarus sakit. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Wow, saudara. Oh, saya baca ayat ini. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Saudara tahu 3 bersaudara ini adalah 3 bersaudara yang sangat dekat dengan Yesus. Mungkin circle-nya Yesus ini orang-orang yang paling dekat selain murid-muridnya, saudara. Setiap kali Yesus ke Yerusalem, dia selalu mampir ke Betania. Betania ini satu tempat yang sangat dekat di hati Yesus. Tempat dia makan, minum di situ. Mungkin dia juga bisa tidur di situ, saudara. 3 orang ini sangat dekat dengan Yesus, saudara. Dan Yesus sangat sayang sama mereka. Dan saudara tahu, hari ini juga gambaran bahwa Yesus juga mencintai hidup saudara. Amin, saudara. Saudara adalah gerejanya. Ya, memang Yesus mengasihi semua orang seluruh dunia, tapi saudara adalah gerejanya. Engkau adalah orang-orang yang dekat di hati Yesus. Yesus tidak punya rancangan yang buruk dalam hidup saudara. Dia adalah Tuhan yang mencintai hidup saudara. Dia mengasihi saudara lebih daripada segalanya. Amin, saudara. Kita mesti pegang ini sebagai satu pondasi dasar. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini, aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang mengasihi hidupku. Amin, saudara. Karena apa? Ayat yang ke-6 dikatakan begini, saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, katakan sengaja, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi saudara, kalau saudara jadi Maria, Marta dan Lazarus, kira-kira saudara marah tidak dengan Yesus? Saudara tahu? Justru karena Yesus sayang sama mereka. Kenapa Yesus lakukan? Dia sengaja. Saudara, ini bicara tentang penundaan. Setiap kita pasti tidak suka namanya penundaan. Delay dalam hidup ini. Betul ya, saudara? Ada yang suka delay? Kalau naik pesawat suka delay ada? Saya suka cari pesawat yang suka delay. Ada? Anda yang suka delay di tempat ini? Kalau saudara mau dapat promosi, di delay aja. Ada? Kalau saudara buat planning, sukanya nanti di delay. Ya, kita tidak suka delay, kita hidup di zaman yang serba instan. Kalau bisa hari ini doa amin langsung terjawab besok, betul ya saudara? Semuanya suka yang instan, makan mie instan, semuanya instan, mau serba cepat. Zaman serba cepat, digitalisasi, buat apa lama-lama. Ya, tetapi saudara, delay itu bisa terjadi karena 2 hal. Penundaan itu yang pertama karena kesalahan kita sendiri. Hidup ini adalah pilihan, saudara. Tuhan kasih kita free will. Ya, untuk memilih apa yang mau kita lakukan. Saudara ada hari ini karena pilihan yang saudara buat di masa lalu. Amin, saudara. Dan apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apa yang akan kita alami di masa depan. Ya, jadi pilihan kita. Kalau kita pilih lakukan hal yang bodoh, ya kita akan mengalami hal-hal yang bodoh. Kita pilih hal-hal yang bodoh, kita akan mengalami penundaan dalam hidup ini. Kita akan mengalami konsekuensi. Tuhan suruh A, kita buat B. Ya akhirnya kita tidak sampai ada suatu penundaan. Kayak orang Israel di padang gurun, terputar 40 tahun di padang gurun. Padahal ditempuh perjalanan 11 hari sampai. Gara-gara mereka bersungut-sungut, akhirnya terjadi penundaan. Nah, penundaan yang karena kesalahan kita, kalau kita tahu, kita mesti cepat kembali kepada jalan Tuhan. Amin, saudara.
supaya tidak terjadi penundaan lebih lama lagi. Tapi ada penundaan yang terjadi, itu karena Tuhan yang memang sengaja. Tuhan sengaja melakukan penundaan. Bukan karena ada kesalahan yang kita buat. Tapi ada maksud Tuhan di balik penundaan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa ngalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Amin saudara. Kalau mungkin saudara sudah bergumul, saudara sudah berdoa, saudara sudah datang sama Tuhan. Tapi sepertinya saudara plan A yang jadi B, plan B yang jadi C. Seperti plan saudara tidak jadi seperti apa yang saudara harapkan. Saudara sudah bergumul sama Tuhan, saudara sudah minta sama Tuhan. Kayaknya Tuhan, aku udah berjalan dalam tuntunanmu Tuhan. Tapi kenapa seperti terjadi penundaan? Saudara, tidak selamanya penundaan itu suatu hal yang buruk saudara. Kita lihat dari kisah ini, Tuhan sengaja menunda. Supaya apa? Tuhan bisa lakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Amin saudara. Tuhan menunda sesuatu dalam hidupmu. Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan kalau dia datang tepat waktu, dia hanya bisa sembuhkan Lazarus. Tapi karena dia tunda perjalanannya, ada satu perkara yang lebih besar yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Sehingga hari ini kita bisa punya satu pemahaman, tidak selamanya penundaan itu sesuatu yang buruk. Amin saudara. Ada kalanya penundaan itu Tuhan buat dalam hidup ini. Karena Tuhan tahu ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau rancangkan dalam hidup saudara. Jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan kita mulai salah paham, kita mulai curiga dengan Tuhan. Ya. Nah, kita kembali ke Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa atau siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, hari ini saya akan bicara tentang 2 poin. Apa yang melatar belakangi Yesus bicara bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Waktu Yesus berkata dia adalah kebangkitan dan hidup, kebangkitan itu bicara pasti ada kematian. Ya. Hidup itu karena ada kematian. Yesus sedang berkata bahwa kematian itu Yesus sudah kalahkan saudara. Ya, saudara tahu sekalipun Yesus pada waktu itu belum mati di atas kayu salib, tapi Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan di luar waktu saudara. Dia bilang kematian itu aku sudah kalahkan. Ya, barang siapa percaya kepadaku, sekalipun tubuhnya bisa mati, tapi sebenarnya dia punya hidup yang kekal dalam kehidupannya saudara. Amin. Ada sebuah jaminan saudara. Saudara tahu hal yang paling ditakuti manusia itu apa? Akar daripada segala ketakutan, ujungnya adalah takut mati. Betul ya saudara? Tapi Yesus berkata, maut telah aku kalahkan. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini siapa? Anak-anak dari darah dan daging itu siapa? Saudara dan saya. Kita adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya. Maka Yesus juga dia menjadi sama dengan mereka. Yesus itu harus jadi manusia. Ya, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, Yesus tidak bisa ngalamin kematian, saudara. Karena Allah tidak bisa mati. Ya, tapi Yesus dia adalah Allah, dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Cuma yang membedakan adalah setiap kita manusia, kita dikandung di dalam dosa. Karena kita dikandung dalam dosa, maka kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Hanya ada satu manusia yang sejak lahir benihnya bukan dari benih laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dikandung oleh perawan Maria. Firman Tuhan katakan di dalam Yesus tidak ada dosa. Karena darah yang mengalir dari darah Yesus itu bukan dari manusia saudara. Dia juga tidak mengenal dosa. Yesus juga tidak pernah melakukan dosa. Ya, itu bedanya kita dengan Yesus. Dan waktu dia jadi manusia, firman Tuhan katakan, dia naik di atas kayu salib untuk apa? Dia tidak berdosa. Salib itu lambang daripada kutuk.
Galatia 3:13 bilang ini, terkutuklah manusia yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus tergantung di atas kayu salib? Karena pada saat dia tergantung di atas kayu salib, dia ambil semua kutuk, dosa, pelanggaran, saudara dan saya, seluruh dunia dimasukkan ke dalam dirinya. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa. Oleh karena dosa saudara dan saya, supaya di dalam dia, kita semua ini yang percaya, kita dijadikan orang benar. Amin saudara. Jadi kematian Kristus itu satu harga yang sangat mahal. Karena saking mahalnya kita tidak bisa bayar, maka dia kasih cuma-cuma buat saudara dan saya yang percaya. Dan dengan kematiannya, dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut dengan cara apa? Dia ambil kunci kerajaan maut. Saya mau cerita sama saudara sedikit, ini sebuah pengetahuan mungkin supaya saudara mengerti. Sebelum Yesus naik di atas kayu salib, sebelum darahnya tercurah, di bawah bumi ini, itu ada yang namanya alam maut dan Firdaus. Jadi sebelum kematian Yesus, setiap orang yang meninggal, dua pilihannya, kalau tidak ke alam maut, dia pasti ke Firdaus. Firdaus itu bukan di atas pada waktu itu. Dari mana kita bisa tahu? Yesus pernah cerita gini, ada seorang namanya Lazarus, dan kemudian ada seorang kaya. Saya ingat kisah itu? Dua-duanya meninggal, kemudian mereka bisa saling baku lihat. Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, mereka turun sama-sama ke bawah bumi, tapi ada jurang yang memisahkan. Itu pangkuan Abraham. Ya. Nah, tetapi waktu Yesus mati, ada penjahat di sebelah Yesus. Yang Yesus bilang gini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku kemana? Firdaus. Jadi Firdaus itu dia bukan naik ke atas waktu zaman itu. Dia turun ke bawah, dia bawa orang itu. Ini orang yang contoh kasih karunia diselamatkan. Dia tidak buat apa-apa loh saudara penjahat itu. Dia belum melayani juga. Dia belum buat apa-apa saudara. Tapi dia diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin saudara. Dia turun bersama Yesus ke Firdaus. Dia dikumpulkan dengan Abraham, Daud, semua orang-orang kudus ada di Firdaus. Kenapa? Karena darah Yesus belum dicurahkan. Yesus masuk ke alam maut. Ada alam maut di situ. Orang-orang yang meninggal. Ya. Di luar Tuhan. Di alam maut itu Yesus ambil kunci kerajaan maut. Dan Yesus memproklamirkan, mendeklarasikan, akulah yang dinanti-nantikan. Akulah Allah yang jadi manusia. Dan setelah 3 hari Yesus bangkit saudara. Waktu dia bangkit dia tidak bangkit sendirian. Dia kosongkan itu Firdaus. Makanya di kitab Lukas dikatakan ada banyak orang kudus dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus. Ada kubur-kubur terbuka. Nanti saudara baca di rumah. Waktu Yesus naik ke sorga 40 hari. Semua orang kudus ikut naik ke sorga. Hari ini. Kalau ada orang yang meninggal di dalam Kristus, mereka tidak lagi turun ke bawah. Mereka langsung naik ke atas. Amin saudara. Firdaus hari ini ada di atas. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Amin saudara. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Jadi kematian Kristus mengambil kunci kerajaan maut, memberikan kita sebuah jaminan, barang siapa yang mati di dalam Kristus, dia tetap punya kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah jaminan buat kita saudara. Amin saudara. Maka kalau kita tahu ini saudara, hidup kita di bumi ini cuma sementara saudara. Tapi kita tahu sebuah kepastian, kalaupun kita mati, kita tahu kita akan kemana. Orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak tahu setelah dia mati dia akan kemana. Karena hidup kita ini cuma sementara di bumi ini. Tapi ada sebuah kehidupan yang tidak pernah akan berakhir untuk selama-lamanya. Yang akan kita jalani. Amin saudara. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa atau siapa saja percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini menjelaskan tentang
orang-orang yang mati dalam Kristus. Mereka punya jaminan. Mereka punya kehidupan. Amin saudara? 1 Tesalonika 4. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Akan ada pengangkatan. Kenapa? Saya mau ulangi lagi ini buat kita. Karena banyak pengajaran di luar sana yang berkata tidak ada lagi pengangkatan. Itu cuma dongeng, itu cuma ilusi. Mana katanya Tuhan datang? Dari dulu sekarang juga ngomongnya Tuhan datang. Mana buktinya? Ya, Petrus berkata, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Banyak orang akan mencemooh. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, ini yang dikatakan, kita yang masih hidup sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara tahu, hari ini mungkin kita punya orang tua atau kenalan kita yang lebih dahulu mati dalam Kristus. Roh mereka sudah ada bersama Tuhan. Amin. Tapi waktu nanti sangkakala berbunyi, Tuhan datang di awan-awan. Firman Tuhan berkata, mereka dulu akan dikasih tubuh yang baru. Hari ini mereka di sorga, mereka belum punya tubuh. Mereka cuma roh. Tetapi waktu nanti sangkakala berbunyi, firman Tuhan katakan, mereka terlebih dahulu akan dikasih tubuh yang baru. Dibangkitkan itu artinya, mereka punya tubuh yang baru, yang sama seperti Yesus pada waktu dia dibangkitkan. Saudara tahu tubuh yang Yesus pakai itu bukan tubuhnya dia waktu dia sebelum disalib. Tubuh yang Yesus pakai itu saudara, itu tubuh kemuliaan. Jadi rapture itu tetap ada saudara. Ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Amin saudara, sebenarnya kita menantikan saat itu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya, katakan selama-lamanya. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terus ngapain kita di angkasa? Ya, ngapain? Nah, saya akan jelaskan ini supaya kita clear, kita terbuka. Karena kita masih bimbang, ada beberapa hal yang buat kita bingung. Oh, pengadilan tahta Kristus itu apa bedanya dengan pengadilan tahta putih? Apakah kita akan dihakimi di pengadilan Wahyu 20 tahta putih atau tidak? Nah, saya akan jelaskan ini secara singkat saja. Mari kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua, katakan kita semua. Kita semua itu siapa? Jemaat, orang percaya, gereja Tuhan. Kalau saudara orang lahir baru, saudara masuk dalam bilangan kita semua. Tapi kalau saudara belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, sekalipun KTP saudara Kristen, saudara tidak pernah kenal Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara tidak masuk dalam bilangan kita semua ini. Kita semua ini adalah orang percaya, anak Tuhan yang lahir baru. Ya, karena apa? Karena Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, bukan kepada orang luar di sana saudara. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Setiap kita orang percaya, kita pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Apa itu tahta pengadilan Kristus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, tahta pengadilan Kristus itu adalah bema. Katakan bema. Dalam bahasa Yunaninya bema. Bema itu apa? Bema itu seperti podium, saudara. Kalau saudara dalam sebuah pertandingan, contoh lari maraton, atau pertandingan apa, Indonesian Idol kah, atau pertandingan apa, semua pertandingan pasti ada podium. Dan di atas podium itu, saudara, di situ akan orang-orang yang juara akan berdiri. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Pokoknya ada semua. Dia akan berdiri di atas podium dan untuk menerima apa? Menerima upah. Jadi saudara, pengadilan tahta Kristus tidak bicara tentang surga dan neraka. Pengadilan tahta Kristus itu bicara tentang orang percaya akan menerima upah. Jadi saudara, kalau saudara anak Tuhan, Tuhan itu suka kasih upah. Tetapi upah yang dia kasih berdasarkan
Apa yang kita lakukan, baik dan jahat itu maksudnya apa? Pekerjaan baik adalah, kalau kita baca di Efesus pasal 2, Allah itu menciptakan kita dengan pekerjaan baik sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup di dalamnya. Itu maksudnya apa? Tuhan itu punya rancangan buat hidup saudara. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan itu punya rancangan, punya kehendak. Ya, Tuhan mau kita berjalan dalam rancangan yang Tuhan udah siapkan buat kita. Mungkin panggilan kita berbeda-beda, tetapi setiap kita orang percaya punya panggilan Tuhan. Kita ada ini bukan cuma untuk habis-habisin beras di Kota Kupang. Beras lagi mahal. Setiap kita diciptakan dengan sebuah panggilan. Ya, Tuhan itu kasih, Filipi 1 ayat 6 ini. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup saudara. Artinya apa? Dia yang kasih saudara panggilan. Dia yang kasih saudara keinginan untuk lakukan yang baik. Tetapi dia juga yang menyertai saudara, dia kasih saudara talenta, karunia untuk menggenapi panggilan itu. Waktu saudara berjalan dalam panggilan itu dengan karunia dan talenta yang Tuhan kasih, saudara dapat upah. Upah itu juga buat saudara. Amin. Ini sama seperti gini, kalau kita punya partner bisnis, kita kongsian partner bisnis. Ayo kita kongsian ya. Semua modal dari saya, misalnya. Semua modal dari saya. Semua kemampuan dari saya. Nanti kalau untung, semua untung buat kamu. Siapa mau kerja begitu, saudara? Siapa mau kerja gitu? Partner bisnis begitu. Itu Tuhan, saudara. Modal semua dari Tuhan. Panggilan, keinginan, talenta, karunia. Bagian kita cuma apa? Ya Tuhan, aku mau. Aku berjalan dalam panggilan. Aku bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia. Dapat upah, upahnya buat siapa? Buat kita lagi. Amin, saudara. Jadi gini, saudara. Keselamatan itu anugerah cuma-cuma yang Tuhan kasih secara free. Tapi upah itu tidak cuma-cuma, sekalipun semuanya dari Tuhan. Bagian kita adalah kita mau berjalan di dalamnya. Makanya, kalau engkau masih hidup di dunia, artinya Tuhan masih punya panggilan dan rencana dalam hidupmu. Engkau tidak bisa hidup seenak hidupmu sendiri. Engkau tidak bisa hidup dengan apa yang kau mau semua, sekalipun itu pilihan hidup kita. Makanya ada penundaan-penundaan yang terjadi, karena kita mau hidup seperti apa yang kita mau. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita pasti masuk surga. Tapi di surga itu ada banyak tingkatan, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau masuk surga. Terus seperti terpaksa masuk surga. Dan di surga akhirnya di ujung situ, saudara. Di ujung tidak ngapa-ngapain. Kan Tuhan bilang, waktu Tuhan datang, ada yang dikasih 10 kota, ada yang dikasih 5 kota, ada yang dikasih 2 kota. Amin, saudara. Kalau hari ini kau berjalan dalam tuntunan Tuhan, mungkin tidak ada orang peduli dengan hidupmu, tidak ada orang yang puji engkau, tidak apa-apa, saudara. Tapi kalau engkau tahu, engkau berjalan dalam panggilan Tuhan, semuanya diperhitungkan sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kasih reward. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kasih kita upah. Amin, saudara. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan, jangan saya masuk surga karena terpaksa. Hanya ada di pinggir-pinggir, saudara. Kita lihat orang-orang semua, waduh. Ya surga sih, cuma gimana ya. Ini kan kekekalan, saudara. Ini bukan cuma 1-2 tahun, saudara. Ini bicara tentang kekekalan yang tidak bisa dibandingkan dengan 100 tahun, 200 tahun. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia boleh mati, tapi dia akan terus bersama-sama dengan aku. Mungkin dia hidup hari ini, waktu Tuhan datang, tubuhnya akan diubahkan, dia juga akan selama-lamanya dengan aku. Untuk menyongsong di awan-awan, untuk dapatkan upah dari Tuhan. Amin, saudara? Saudara, kita mau sama-sama ada berdiri di bemanya Tuhan. Amin, saudara? Kita mau berdiri di pengadilan tahta Kristus. Sehingga apa yang saudara lakukan, kalau Tuhan kasih saudara kepercayaan hari ini, untuk melakukan sesuatu, mungkin bagian yang kecil, tidak ada orang perhatikan.
lakukanlah dengan setia. Amin saudara. Karena semua yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, nah bagian kedua yang tidak kalah penting yang saya mau bagikan buat kita. Mari kita kembali ke Yohanes pasal 11. Ayat 38 dikatakan, maka masjulah pula hati Yesus, dia sedih saudara. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, udah 4 hari. Ya, ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Ayat ini waktu saya baca, ayat ini seperti lompat dalam hati saya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya mau tanya sama saudara, kemuliaan Allah tuh hari ini ada di mana? Kemuliaan Allah ada di mana? Ada di mana? Di dalam hidup kita orang percaya. Bukankah firman Tuhan berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu itu pengharapan akan kemuliaan. Kenapa pengharapan? Karena kemuliaan itu harus dimanifestasikan keluar supaya engkau bisa lihat. Jadi kalau kita lahir baru, tidak jaminan engkau bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mengalami manifestasi dari kemuliaan itu terjadi sehingga engkau bisa lihat itu saudara. Makanya tidak semua orang lahir baru pasti bisa ngalamin melihat kemuliaan Allah. Kalau semua orang lahir baru pasti melihat kemuliaan Allah, ya semua orang tidak akan ngalamin yang namanya kekalahan demi kekalahan. Semua orang pasti ngalami kemenangan. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan hidup dalam kekalahan? Mereka tidak lihat kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu dalam kita. Tapi kemuliaan Allah itu harus dimanifestasikan keluar. Kemuliaan Allah itu sudah tidak perlu cari di mana. KKR. Jangan cari kemuliaan Allah dari hamba Tuhan. Jangan saudara puja-puja hamba Tuhan. Sampai saudara cari kemuliaan Allah seolah hanya dia yang punya kemuliaan Allah. Tidak saudara. Detik saudara lahir baru, kemuliaan Allah itu tinggal dalam hidup saudara. Amin. Tetapi bagaimana caranya kemuliaan Allah itu bisa engkau lihat? Caranya simple. Yesus bilang gini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Percaya apa nih? Kalau kita orang yang kritis, percaya apa nih Tuhan? Apa yang harus saya percayai? Sehingga saya bisa lihat kemuliaan Allah. Sampai kita mau lihat kemuliaan Allah. Tidak ada tempat ini ya. Tuhan kalau tidak mau biar saya yang lihat saja Tuhan. Apa yang harus kita percayai supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah? Tuhan bilang simple, percaya. Percaya apa? Percaya apa? Nah ini yang mau saya bagikan buat saudara. Tadi di ayat 39 dikatakan apa saudara? Injil Yohanes itu Injil yang menyimpan rahasia-rahasia kayak tanda-tanda. Ini Injil yang penuh dengan teologi di dalamnya saudara. Ini Injil yang penuh dengan sign, yang penuh dengan tanda-tanda. Jadi kalau saudara baca itu belum tentu cuma satu itu yang diartikan. Ada sebuah tanda yang mengarahkan kepada sesuatu yang lain di balik itu saudara. Ya kalau saudara temukan Injil Yohanes ini penuh dengan tanda-tanda saudara. Nah salah satunya ini saudara. Kata Yesus kepadanya, angkat batu itu. Ya, ketika diangkat batu itu, baru mereka bisa lihat Lazarus dibangkitkan. Nah, batu ini bicara tentang apa? Di dalam bahasa Yunaninya, kata batu itu ada beberapa, saudara. Petra itu juga batu. Petra itu batu besar. Petros itu juga batu. Batu yang diambil dari batu besar itu, saudara. Petros. Ya, contoh. Kata kasih dalam bahasa Yunani itu ada macam-macam saudara. Ada agape, ada phileo, ada eros, ya kan? Tapi semuanya kasih. Nah kata batu ini saudara, itu bukan Petra, bukan Petros, tetapi litos. Katakan litos. Ya, litos itu artinya batu. Ya, nah. Kata litos itu juga dipakai di dalam 2 Korintus pasal 6
2 Korintus 3, nah saya akan bagikan dari sini saudara. Ini yang Tuhan bilang, singkirkan batu itu sehingga kau bisa lihat kemuliaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru. Jadi setiap kita ini pelayan-pelayan loh. Jangan bilang kau jemaat biasa. Kalau engkau lahir baru, engkau juga pelayan. Paling tidak engkau melayani orang lain atau melayani dirimu sendiri. Dengan cara apa? Nanti kita akan lihat saudara. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Nanti ibadah ketiga saya akan bicara ini secara lebih detail saudara. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh Kudus menghidupkan. Ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh. Saudara tahu batu ini bahasa Yunani apa? Tidak ada yang tahu ya, saya kasih tahu. Litos. Jadi litos yang ditulis ini menjelaskan tentang pelayanan yang memimpin kepada kematian. Saudara tahu apa itu pelayanan yang memimpin pada kematian? Kok ada pelayanan tapi memimpin pada kematian? Bukan pelayanan kematian saudara, bukan saudara. Ini bukan pelayanan rumah duka, bukan saudara. Ada pelayanan yang memimpin kepada kematian. Jadi pelayanan itu akan memimpin orang pelan-pelan, bukan tambah hidup tambah mati. Ya, tapi kematinya pelan-pelan. Saudara tahu lagu ini? Killing me softly, dibunuh pelan-pelan. Dengan apa? Dengan pelayanan ini. Apa itu pelayanan yang memimpin pada kematian? Pelayanan yang tertulis dengan huruf pada loh batu. Menurut saudara yang tertulis pada loh batu itu apa? 2 loh batu itu apa? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah saudara. Betul? Yang tertulis pada 2 loh batu itu apa? 10 perintah Allah. Kenapa dikatakan pelayanan itu memimpin pada kematian? Kenapa saudara? Karena pada waktu Musa menerimanya di atas gunung Sinai 2 loh batu itu. Orang Israel bilang sama Musa gini, Musa kau saja yang naik ya. Nanti apa saja yang Tuhan bilang sama engkau, kami akan lakukan. Dengan kata lain saudara, orang Israel sebenarnya bilang gini sama Musa. Kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, jangan berkati kami berdasarkan kasih karuniamu. Tapi berkati kami berdasarkan ketaatan kami untuk melakukan semua perintahmu. Tahukah saudara? Sebelum hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, orang Israel tuh buat banyak kesalahan. Buat banyak dosa. Mereka bersungut-sungut. Tapi tidak ada satupun yang mati saudara. Tetapi detik mereka terima itu perjanjian, namanya perjanjian hukum Taurat. Isinya adalah 613 aturan yang dirangkum dalam 10 perintah Allah. Sebenarnya bukan 10 perintah Allah yang salah, tapi esensi dari hukum itu yang salah saudara. Karena hukum itu menuntut kesempurnaan orang Israel. Kalau orang Israel bisa lakukan semua dengan sempurna, baru Tuhan itu akan memberkati mereka, akan sayang sama mereka, akan menjadikan mereka milik kepunyaannya. Masalahnya, mereka belum lihat hukumnya, mereka udah bilang kami bisa. Waktu hukum itu diberikan, tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu saudara. Makanya begitu hukum itu diberikan saudara, mulai kematian terjadi. Nanti siang saya akan bahas lebih detail. 3.000 orang mati waktu hukum Taurat diberikan. Sebelumnya tidak ada kematian. Tapi begitu mereka masuk dalam perjanjian hukum Taurat, disitulah kematian demi kematian mulai terjadi. Sebenarnya Tuhan mau ajar gini, kita tidak bisa sombong, andalkan kekuatan kita. Bahkan untuk mentaati Tuhan, itu semua anugerah Tuhan. Tapi karena orang Israel sombong, mereka mereka anggap mereka mampu. Makanya pelayanan yang tertulis itu maksudnya apa? Kalau pelayanan itu selalu menceritakan kekuatan manusia untuk bisa taat sama Tuhan, itu dikatakan pelayanan yang memimpin pada kematian. Kalau kamu bisa taat sama Tuhan, kamu diberkati Tuhan loh. Oh kalau kamu bisa taat sama Tuhan, Tuhan sayang sama kamu loh.
Kalau kamu tidak taat sama Tuhan, nah itu kan kamu sakit kan? Nah itu kan kamu ditabrak mobil kan? Nah itu kan kamu ngalami kecelakaan kan? Nah itu kamu ada salah sama Tuhan tuh. Tuhan lagi marah sama kamu. Hati-hati kamu dimasukkan ke neraka. Ayo kamu bertobat tidak? Kalau tidak bertobat, kamu akan masuk neraka. Kamu tidak takut sama Tuhan, oh kamu akan dibakar sama api, kamu dilemparkan sama Tuhan. Tuhan itu hati-hati loh, Tuhan itu memang kasih, tapi Tuhan itu akan hukum kamu, Dia akan biarkan kamu, Dia tidak perhatikan kamu. Saudara, pelayanan itu akan selalu membuat ada sebuah ketidakpastian buat ketakutan. Memang dalam perjanjian lama Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena waktu itu Yesus belum mati di atas kayu salib. Iblis punya hak untuk menuntut jiwa saudara. Tapi waktu Yesus naik di atas kayu salib, Dia berkata, tidak ada yang bisa pisahkan kamu dari aku lagi. Dia balik sistemnya dalam perjanjian baru. Tuhan bilang apa? Hari ini, aku sayang sama kamu. Bukan karena apa yang kau buat, tapi karena Yesus sudah bayar buat hidupmu. Aku sayang sama kamu. Dari dasar itulah engkau bisa melayani Tuhan. Engkau bisa mengasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang gini saudara. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan. Jadi pelayan itu ada kemuliaan tidak? Ada. Kalau saudara tiap minggu ditakut-takutin, ayo Tuhan marah lo sama hidupmu. Engkau masuk neraka lo. Bisa bertobat? Bisa. Tapi itu pertobatan yang sementara. Karena digerakkan oleh ketakutan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan. Yang menyertai apa? Pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Jadi caranya saudara bedakan apa? Kalau saudara datang ke gereja, saudara merasa Tuhan itu semakin tinggalkan saudara, Tuhan itu marah sama saudara, Tuhan itu sedang menuntut sesuatu dari hidup saudara. Berarti saudara sedang dengarkan pelayanan penghukuman itu saudara. Ada kemuliaan? Ada. Firman Tuhan bilang apa? Sebab jika pelayanan memimpin pada kemuliaan penghukuman itu mulia, tetapi betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Waktu engkau datang ke gereja, engkau diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan. Engkau ini orang benar loh. Engkau ini disayang Tuhan. Engkau ini berharga di mata Tuhan. Tuhan itu punya maksud dan rencana yang indah buat hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Engkau ini orang benarnya Tuhan. Engkau diingatkan siapa dirimu dalam Kristus hari ini. Itu pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Engkau diingatkan jati dirimu hari ini. Engkau diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan hidupmu. Ayo, bangkit. Tuhan itu punya rancangan buat hidupmu yang terbaik. Dia tidak pernah biarkan kau berjalan sendirian. Waktu engkau dengar seperti itu, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan buat hidupmu, yang dikeluarkan dalam hidupmu. Hari ini Tuhan itu sudah shifting, udah ganti sistem operasi. Saya dapatkan sebuah pencerahan gini. Hari ini Tuhan, contoh gini, kalau kita punya komputer itu udah bukan zamannya Pentium lagi. Hari ini udah Core i berapa itu ya. Udah i10K, i13K, ya kan? Tapi kalau saudara masih pakai sistem operasi DOS, tidak connect saudara. Tidak connect. Tidak bisa nyambung. Maksudnya Tuhan bilang gini, ganti sistem operasimu. Tuhan udah ganti sistem operasi. Tuhan tidak lagi di sistem perjanjian itu. Kita nih orang-orang perjanjian baru. Jangan pakai mentalitas perjanjian lama. Makanya Tuhan bilang apa? Singkirkanlah batu itu, baru engkau bisa lihat kemuliaan Allah. Orang-orang perjanjian baru, tapi cara berpikirnya ada di perjanjian lama. Yang tadi saya sebutkan contoh-contohnya itu saudara. Ada orang perjanjian lama, tapi cara berpikirnya seperti orang perjanjian baru. Namanya siapa? Daud. Daud ini orang yang dalam perjanjian lama saudara. Perjanjian hukum Taurat. Dia bilang sama Tuhan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena apa? Kesalahan dia diperhitungkan Tuhan. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan Daud, itu kan? Daud berbuat dosa, anaknya dihukum mati, itu kan? Daud ditinggalkan Tuhan. Iya, dia orang perjanjian lama, dia iri sama kita. Dia bilang, berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan sama dirinya. Dia iri sama saudara. Kita harus tahu kita ada dalam sistem operasi yang mana. Amin saudara. Kalau kita salah pakai sistem operasi, OS kita salah, maka kita tidak bisa maksimal. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus kan bilang gini, jangan taruh anggur yang baru di kirbat yang, maksudnya apa itu? Ya saudara harus sesuaikan. Kirbatnya harus baru, sistem operasinya harus baru, saudara harus sama. Kalau taruh anggur yang baru di kirbat yang lama, kirbat itu akan pecah dan engkau kehilangan semuanya. Hari ini Tuhan ada di perjanjian baru, jangan pakai sistem perjanjian lama. Amin. Tuhan juga bilang, hendaklah kalau engkau panas-panas, kalau dingin-dingin. Maksudnya apa itu? Kalau tidak, Tuhan muntahkan. Maksudnya apa? Ada yang bilang dulu gini, saya mau kalau mau sungguh-sungguh sekali. Kalau mau rusak sekali. Waduh, bukan itu maksudnya saudara. Bukan itu. Makanya gara-gara pemahaman itu orang bilang, nanti kalau saya bisa sungguh-sungguh baru saya datang sama Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, kalau mau panas-panas sekali, dingin-dingin sekali. Kalau saya mau dingin sekali. Mau rusak sekali. Bukan itu saudara. Bukan itu maksudnya. Tuhan bilang gini, kalau engkau mau sungguh-sungguh di dalam kasih karunia, sungguh-sungguh. Sadari bahwa engkau tidak mampu dengan dirimu. Tapi kalau engkau bilang engkau mampu, dingin itu apa? Dingin itu hukum Taurat, karena hukum Taurat ditulis di atas batu yang dingin. Kalau engkau bilang engkau mampu, ayo buktikan dirimu mampu. Mentaati perintah Tuhan, baru engkau bisa diberkati. Karena saya percaya, kalau orang sungguh-sungguh hidup di bawah sistem hukum Taurat, dia pasti menyerah. Karena apa? Pasti tidak ada orang yang bisa mampu saudara. Dia akan hidup dalam intimidasi, tuduhan. Dia akan menyerah. Kalau dia menyerah, dia akan datang pada kasih karunia. Dia akan datang pada juru selamat. Amin saudara. Oke, kita lanjutkan ya. Angkat batu itu, singkirkan litos itu. Jadi hukum Taurat itu baik untuk orang-orang di luar Tuhan. Mereka perlu dikasih penghukuman karena mereka belum kenal Tuhan. Tapi kalau untuk kita orang lahir baru, kita tidak perlu lagi tuntutan. Kita bukan digerakkan oleh ketakutan, tapi kita tahu Tuhan hari ini ada buat kita. Amin. Saya mau kita pulang dari tempat ini, kita harus sadar, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada buat hidup saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Dia Tuhan yang ada buat hidup saudara. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi karena 2000 tahun yang lalu Yesus mati buat hidup saudara. Untuk membayar harganya, untuk berikan kita sebuah jaminan bahwa hari ini Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Dari dasar itulah engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa mengasihi Tuhan, engkau bisa bekerja, engkau bisa berjalan dalam rancangan Tuhan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya apa? Tadi kita sudah belajar itu ya. Percaya bahwa hari ini Tuhan ada di pihak kita. Amin. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Siapa yang angkat batu? Mereka. Artinya gini saudara, pilihan kita. Saudara harus pilih apa yang mesti saudara dengar. Ya, makanya kalau kita makan kita mesti pilih. Saudara kan tidak makan sembarang, betul tidak? Kalau saudara pergi makan, saudara pasti pilih. Tidak mungkin sembarang saudara makan, nanti sakit perut, betul? Makanya kita juga mesti pilih. Kalau saudara mau dengar yang mana? Dengar sesuatu yang bisa membangun jiwa saudara. Dengar sesuatu yang bisa membangkitkan iman saudara. Dengar sesuatu yang waktu saudara pulang dari gereja, ada sebuah semangat yang baru untuk kau mengasihi Tuhan. Amin. Kalau pulang kau tambah lemes, tambah tidak punya pengharapan, tambah kau stres. Kalau kau terus seperti itu, jangan lagi dengarkan saudara. Mulai pilih makanan yang bisa buat engkau jadi semangat. Engkau dengar, engkau ada sebuah kekuatan yang baru. Yaitu pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Waktu engkau pulang hari ini kau tahu Tuhan terima kasih. Aku disayang Tuhan ternyata. Aku ini dicintai Tuhan loh. Selama ini aku tidak pernah berpikir seperti itu. Selama ini aku berpikir aku hanyalah satu dari bilangan orang yang begitu banyak yang mungkin tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tapi waktu engkau pulang hari ini kau sadar, aku ini dikasih Tuhan loh. Aku ini disayang Tuhan loh. Tuhan itu punya rancangan yang indah buat hidupku. Aku ini bukan orang sembarangan. Aku tidak mau hidupku sembarangan karena aku tahu aku berharga di mata Tuhan.
Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak berdiri sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat. Jadi saudara bayangkan, kakinya terikat, tangannya terikat. Kira-kira bagaimana dia datang keluar? Betani itu agak di bawah. Jadi saudara tahu, saya bayangkan Tuhan itu angkat Lazarus, melayang saudara. Ini seperti waktu kita nanti akan naik ke surga. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini pelayanan pembenaran. Lazarus waktu dia bangkit, dia masih terikat. Masih ada kebiasaan-kebiasaan lama. Waktu kita lahir baru bukan berarti kita langsung karakter kita berubah. Bukan berarti kebiasaan-kebiasaan kita langsung berubah semua. Masih ada habit-habit yang perlu dibereskan sama Tuhan. Nah inilah pelayanan pembenaran. Waktu engkau diingatkan akan firman. Firman itu akan membebaskan, akan melepaskan, akan buat engkau bisa dimerdekakan dari hari ke hari. Ada ikatan-ikatan yang dilepaskan satu persatu. Semakin kau datang pada Tuhan, semakin kau dengar tentang Dia, ada sesuatu yang Tuhan rubah dalam hidup saudara. Amin saudara. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara semakin ngalamin pribadinya dalam hidup ini. Amin saudara.